Jadi goreng nih katanya gue cepu karena gue ngerekam pembicaraan gue sama Yoke pas ditangkap. Dilaporin Fitri, UITE, pencemaran nama baik. Oke. Tanggal 11 Februari nih LP-nya. Sekarang gue langsung diciduk. Pak Wahyu. Pak Wahyu itu siapa? Bintang 3 Jenderal Widada. Widada. Lu gak bisa minta bantuan dia? Iya lagi, ini kan lagi gue nunggu harus lewat Kim kan. Halo guys, kembali lagi di channel FKR Project. Yo, kali ini kita bakal nge-reaction YOLO ini nih. Baru ditinggal sehari liburan, kayak istirahat gitu kan, karena capek, muncul kasus baru lagi. Kalau yang nggak ngikutin nggak akan paham. Akhirnya coba saya cari tahu emang ini kasus apa lagi. YOLO ini kan ini temennya Nikita. Isunya itu lagi pecah belah. Bahkan YOLO ini nggak dibolehin tuh masuk ke dalam sel ya, karena nggak mau. Kok bisa kayak gitu? Dan ada isu lagi, si Mail asistennya Nikita Mirzani itu unfollow YOLO ini. Ya tau lah ya, kalau zaman sekarang kalau kalian unfollow seseorang berarti lagi musuhan nih. Aduh, pertemanan Nikita Mirzani lagi nggak baik-baik aja ya. Padahal YOLO ini nih saya ngikutin banget deh dari kasusnya Loli ya. Tiba-tiba pecah belah ya. Waduh, katanya sih cepu. Mari kita coba pahami kasusnya. Tapi kalau salah ya mohon dikoreksi karena saya juga hanya duga-duga nih kasusnya kayak gimana. Ya guys, yang baru mampir jangan lupa seperti biasa klik dulu tombol subscribe-nya agar kalian tidak ketinggalan kasus yang lagi viral. Dan jangan lupa juga untuk lakukan check out Purbasari ya. Dan ini emang udah direkomendasi Nikita ya. Dia bahkan orang kaya make Purbasari yang harganya cuma 15.000. Dan hasilnya ya kayak tangan saya, putih bersih tapi mulus loh. Serius ini. Terus kalau kalian udah glow up, glowing, udah putih bersih, ya kali, masa kalian bau? Saya punya rekomendasi parfum. Kalau kalian pengen deketin orang, mau disukain orang, pakai parfum. Minimal pakai parfum lah ya. Walaupun mandi nggak mandi, minimal pakai parfum biar wangi. Terus lama kita mulai videonya sekarang juga. Let's go. Ya, ini sumbernya dari suara netizen lah ya. Nah, dari akun suara netizen itu ngejelasin awal permasalahannya YOLO ini. Jadi goreng nih katanya gue cepu karena gue ngerekam pembicaraan gue sama Yoke pas ditangkap. Nih, gue kasih tahu ya. Kalau misalnya mau bicara cepu segala macam lah, gue sendiri nggak tahu dia ke Indonesia. Yang harus diketahui adalah siapa nih yang mengarahkan Yoke dalam kondisi seperti ini untuk Indonesia. Itu bisa loh ternyata deket ya sama Panda ya. Nggak nyangka deh jadi buzzer SS. Kalau kalian mau tahu kenapa gue rekam pembicaraan gue sama Yoke saat gue ditangkap, biar orang pada tahu kronologinya seperti apa ya Yoke ditangkap. Dan gue juga sudah mengingatkan Yoke, lo kalau misalnya mau serang seseorang, udah satu orang itu aja, nggak usah bawa-bawa Pak KM ya. Jadi si Yoke ini mengangkat isu Pak KM sama FS, diposting, mukanya Pak KM juga diposting sama dia, dan gue diingetin itu bahaya Yoke. Apalagi mengingat Pak KM itu adalah polisi yang bergerak di Pinter, dia bisa ngejar Yoke kemana aja. Jadi sayang banget sih ya kalau misalnya ternyata yang ngegiring opini gue sebagai cepu itu ternyata buzzernya SS ya, diam-diam. Wah. Buzzer-nya SS. Suara netizen ini bukannya lebih ke Nikita Mirzani ya, pihak maksudnya fansnya gitu lah ya, karena suara netizen ini sering banget di follow Nikita, bahkan si Mail ya guys. Nah kita lihat deh komentarnya, captionnya gak ada yang goreng kau, tapi aku tahu kau itu main dua kaki. Ngapain kau cari-cari aku? Bos kau siapa mau cari-cari aku? Setiap bikin telepon direkam-rekam supaya orang-orang yang dia sebut kena. Kau mau giring-giring siapa? Aku tahu loh, kau itu dapati rumah yang sekarang karena hasil cuap-cuap tentang politik kan. Kotor juga kau. Aku tahu juga siapa yang bayar kau. Ada artis ternama dan satu lagi. Aku juga tahu siapa bos kau yang seragam coklat. Kalian kalau kenal sama dia hati-hati ya, ngeri sama orang ini. Kalau kalian tahu aslinya main dua kaki, tapi bener-bener kanan kiri terima. Saya nggak bisa bilang ini valid ya, karena kan nggak ada bukti atau apapun ya. Ya cuma isu-isunya kayak gitu. Jadi si YOLO ini diduga bermain dua kaki. Maksudnya pihak, kalau kalian contoh lagi bermusuhan sama si A dan si B, nah dia ada di tengah-tengah nih. Dia bisa ke A, dia bisa ke B. Ini emang sangat berbahaya si orang-orang kayak gini ya. Nah, kita lihat dulu video rekaman yang dimaksud dari akun ini. Saya udah coba cari-cari sumbernya di TikTok. Nah ini dia. Lu itu dilaporin. Dilaporin Fitri, UITE, pencemaran nama baik. Oke. Tanggal 11 Februari nih LP-nya. Sekarang gue langsung diciduk.
Sekarang udah sama polisi loh. Udah 5-6 orang. Gue kan Sekarang? teroris aja. Sekarang nih. Iya, 6 orang. Kalau Yoko tuh ya gue tuh udah bosen gue nasihatin dia beneran deh. Kadang-kadang suka offside itu anak. Kata temennya ada yang ngirimin ke aku tadi, oversight. Bukan oversight lagi ya, ngeri. Ucapan fitnah dan bullying si Yoke ini ngeri, terlalu kata-kata biadab aja nggak cukup untuk menggambarkan ucapan bualan dia ini. Nah, yang diduga pihak FS. Oke. Ya, kita lanjut lagi ke akun suara netizen. Lanjut. Kalau dari suaranya netizen, profil ini tertulis ya postingan nih. Cepunya FS. Apakah yang dimaksud FS di sini adalah Fitri, lontong kerudung? Waduh. Maaf. Oke. Skincare Indonesia kok bisa bocor? Fullnya di kubu Nepos dan Mafia Skincare. Padahal dia update di akunnya dipotong. Hahaha. Pak Wahyu, Pak Wahyu itu siapa? bintang 3 Jenderal Widada. Widada. Lu nggak bisa minta bantuan dia? Iya lagi, ini kan lagi gue nunggu harus lewat Kim kan. Nggak jadi gimana? Lu itu dilaporin. Dilaporin Fitri, UITE, pencemaran nama baik. Oke. Tanggal 11 Februari nih LP-nya. Sekarang gue langsung diciduk. Sekarang udah sama polisi loh. Udah 5-6 orang. Gue kan Sekarang? teroris anjir. Sekarang nih. Iya, Wow. 6 orang. Gue lagi boker Itu laporannya di mana? di Mabes. Wow. Tapi untung di Mabes sih, Mabes kan lumayan. Wah, anjir. Nah, Terus abis ini kalian langsung dibawa? Nunggu lawyer langsung dulu? dibawa, Pak. Sambil lawyer gue kesini sambil gue ganti baju, gue pakai piyama anjir. Tete gue kemana-mana. Bintang 3. Wow, bawa nama lagi ya. Wow, ini rekaman yang sangat-sangat berbahaya loh. Karena ada nama guys ya. Oke, kita lanjut. Caption apa yang dibuat dari cerita netizen ini? Terkait kau bilang orang main dua kaki, kau sendiri kayak mana Wal? Terus ngeri ya, semua demi Wah. Bisa ngelakuin apa aja. Temen jadi cepu. Enong Kalibata nih Beong sama Nepos buat giring-giring opini kalau dalang Yoke huru hara. Mana ada woi, si Putri kenal sama Yoke baru 1 tahun kurang lebih. Yoke nyerang Nepos udah berapa tahun, logika dipakai. Cie mau cepuin gue ya? Nggak akan bisa. Idola Eke aja nggak pernah tahu kalau Eke ini siapa, apalagi orang lain. Oh, Nikita Mirzani juga nggak tahu suara netizen ini siapa ya. Oke. Tapi kok dia informasinya bisa dapat gitu ya? Kalau nggak orang dalam sulit guys ya. Kok bisa dapat gitu ya? Dia ini deket Marisa Ica ya. Pastilah belain Marisa Ica. Pantes Niki biasa aja sama nih orang. Ngapain rekam-rekam pembicaraan ya? Tapi kalau kita masuk ke akun Yolo Ine, itu nggak ada guys ya, rekamannya udah dihapus kali ya. Mungkin udah dihapus. Ih, jadi gue lagi digoreng nih, katanya gue cepu karena gue ngerekam pembicaraan gue sama Yoke pasti tangkap. Nih, gue kasih tahu ya. Kalau misalnya mau bicara cepu segala macam lah, gue sendiri nggak tahu dia ke Indonesia. Yang harus diketahui adalah siapa nih yang mengarahkan Yoke dalam kondisi seperti ini untuk Indonesia. Kok jadi Yolo sih? Yoke yang ketangkep Yoke. Gue alhamdulillah baik-baik aja guys. Yoke yang ketangkep 2 hari yang lalu. Sekarang orangnya ada di Cyber Mabes. Jadi sekali lagi yang ketangkep itu Yoke, bukan Yolo ya. Kok gue tahu? Ya iyalah. Dia pasti tangkap telepon gue. Lu itu dilaporin. Dilaporin Fitri, UITE, pencemaran nama baik. Oke. Tanggal 11 Februari nih LP-nya. Sekarang gue langsung diciduk. Sekarang udah sama polisi loh. Udah 5-6 orang. Gue kan Sekarang? teroris anjir. Sekarang nih. Iya, 6 orang. Gue lagi boker. Gue cari siapa aja yang bisa bantu gue dulu, ngerti gak sih? Masalahnya berat sih Cong. Lu kan gue diingetin juga kan dari dulu Cong. Aduh. Gue gak ngerti nih kenapa belum dirilis nih si Yoke nih ya. Bonyok gue rasa. Kalau Yoke tuh ya gue tuh udah bosen gue nasihatin dia beneran deh. Kadang-kadang suka offside itu anak. Lah, walah. Jangan-jangan bonyok beneran ya. Oke deh, kita lihat deh komentarnya. Pantes sepi storynya. Haha, aduh Yoke cepetan bebas lah, gue kagak ada hiburan. Semoga Kak Yoke segera bebas. Kak Yoke kan berpower. Tapi
dia ngapain Yoke ini ke Indonesia gitu ya. Kita tahu Yoke ini selalu barbar ya omongannya ya. Bahkan dia nggak tanggung-tanggung nyebut nama orang di situ ya. Tapi kok dia ngapain ke Indonesia, lagi dilaporkan sama si Fitri kan? Ya yang saya tahu nih ada laporannya Fitri. Bahkan Reza Gladys pun sampai kesel sama si Yoke karena nuduh-nuduh dia, nyerang-nyerang dia kan. Itu udah kita berapa kali nge-reaction tuh konten-kontennya. Kebenaran dia ke Indonesia ya udahlah. Selesai ya. Itu guys, inti permasalahannya kalian paham gak sih? Terus kita lanjut lagi. Yolo ini ungkap kondisi Mail dan di dalam sel tahanan main monopoli. Bentar. Sehat, udah pokoknya Mail sehat di dalam. Belum. Apa aja sih Kak yang diobrolin Kak, mungkin Kak? Macam-macam. Pokoknya sehat, alhamdulillah. Mail. Obrolannya apa aja Kak? Hah? Ada obrolan apa aja? Enggak ada obrolan apa-apa. Mail sehat doang. Cuma dia cuma bilang kalau bawain makanan 18 ya gitu. Gitu doang udah. Aman. 18 mungkin untuk apa sih Kak? Dia Di sama dalam temen-temennya berbagi kan, itu doang sih. Tapi selebihnya dia baik-baik aja, dia sehat di dalam. Kondisi fisiknya mungkin seperti apa? Gemukan Kak apa gimana? Oke kok, oke. Seperti biasa, cuma ya apa namanya, ya beda kan, nggak di styling rambutnya, itu aja sih. Masih tetap happy nggak? Tetap ceria nggak Kak di dalam? Cerita nggak? Nggak cerita. Masih tetap ceria nggak dia di dalam Kak? Masih kok ketawa-tawa tadi, masih senyum, masih ngobrol kok, masih oke lah. Cuma dia sehat, kondisinya baik-baik aja. Cuma dia ngingetin, Mak kalau misalnya bawa makanan 18 ya, gitu aja sih. Oke. Tapi tadi di dalam obrolin apa sih Kak mungkin? Ada deh. Baik, dia kondisi dia aja sih. Main monopolinya jadi Oh iya dia dia main monopoli sama ular tangga sama temen-temennya. Dan belinya itu harusnya di Kid Station. Itu yang permintaan dari dari Mailnya langsung. Mainan aku katanya gitu. Udah dibawa? Udah. akrab sama di teman-temannya di dalam berarti ya? Baik-baik, nggak ada yang jahat sih so far. Gitu, baik-baik aja. Oke? Dari ekspresinya Maya ketika dijual tadi gimana nih Yolo? Ya senyum, masih ada senyumnya lah, dia tidak yang gimana-gimana. Baik-baik aja, intinya Mail baik-baik aja, sehat. Ada di nitip dalam. pesan atau salam gitu nggak Kak? Minta kalau misalnya kirim makanan 18. Lancar dia puasa kok, dia puasa. Oke. Udah. Kenapa suara netizen memposting video ini teman-teman? Oke, kita lihat lagi ya captionnya. Saya juga bingung. Ketemu Mail, mau ngapain? Mau nanya-nanya gua siapa ya? Orderan siapa sih sampai bela-belain budget WK. Udah lihat belum lo? Di unfollow Mail. Suara netizen ini siapa guys ya? Jadi bikin penasaran ya. Lanjut. Ami pinter sih nggak mau nih orang masuk di kerikilnya karena ini orang Deket sama panda. Ini bahasanya nggak sopan. mau jenguk. Ami ditolak ya. Sejak NM dan Mail ditangkap, pelan-pelan kelihatan karakter aslinya siapa teman sejati dan musuh dalam selimut dalam kerikil mereka. Tadi katanya ketemu, bahkan ngelihat dia main monopoli. Terus tiba-tiba akun ini update seputar Mail. Ternyata Yolo ini nggak ketemu Mail, nggak dapat akses masuk jenguk Mail. Kok bisa? Kayak membuat netizen bertanya-tanya nih. Tadi di depan media ngomong jelas banget hasil pertemuan dengan Mail, tapi saya bilang lain ya. Bener bingung ya yang mana benar. Terus dibalas nih sama suara netizen. Hoak, gak ketemu dia. Mail cuma mau temen deketnya aja yang jenguk. Yolo lagi ngarang bebas, ngelor ngidul itu Kak. Saya nggak bisa mastiin ya. Saya nggak yakin ya. Nah kasusnya seperti itulah ya. Bahkan Nikita Mirzani juga nggak mau ketemu. Oke, lanjut lagi kita ke klarifikasi. Oke. Emang gue kagak tahu apa-apa soal masalah 4M. Terus tiba-tiba gue harus terlibat gitu. Lu dibayar berapa Ucek? Beneran gak diterima Niki pas jengukin Niki? Emang belum kesana. Emang tadi Belum. koordinasinya itu sama Bang Fahmi. Kita malah nggak ketemu. Kan teman baik kamu Yolo. Halambe julid. Mam kok jadi ribut sama Mambe? Wah saya nggak tahu ya. Dia yang ribut sama saya. Wah jangan tanya gue, tanya ke dia. Kapan kan Niki keluar belum tahu. Di rumah uang meres juga, kesian deh. Ya kesian, pantesan tiba-tiba beli rumah uang meres siapa gue? Terus gue masih gimana kalau diampo Mail? Dokter O cuci tangan, no comment. Yolo ini menjenguk Nikita Mirzani. Kata Yolo ini kaget jika Nikita Mirzani ditahan. Ini gimana konsepnya? Jadi dia gak ketemu Nikita Mirzani. Makin pusing nih kasus ya. Ada aja gebrakannya ya. Ya jadi kalian paham lah ya kasus Yolo ini kenapa kayak gitu ya. Kayak gini lah. Ya diduga dia sebagai cepu kanan ya oke, itu kan barbar gitu kan. Itu juga salah satu temannya Nikita Mirzani
Yoke ya, yang bener-bener bela Nikita, tapi kok dia jadi cepu. Nah seperti itulah ya kasusnya ini, berujung panjang ya. Kalau salah mohon dikoreksi, saya juga kurang tahu, risetnya mungkin kurang lama ya, tapi atas berita yang beredar, kalau kalian pengen tahu ya ini dalam dunia Nikita Mirzani ya. Udah guys, saya undur diri dulu, kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Sampai jumpa di next video, see you, goodbye, jangan lupa subscribe, bye bye. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.